Halo, nama saya Muhammad Ridho Rusidi, penempatan Bandar Udara Kelas 1 Mopa Merauke. Saya Rahmat Atarik, penempatan UPB Ulasondre, Nia Selatan. Halo, perkenalkan saya Judela Interpatiwi, asal Palembang, penempatan BPTD Wilayah 2, Provinsi Sumatera Utara. Halo, perkenalkan nama saya Hendy Martaulis Ringo. Saya ditempatkan di BPTD Wilayah 6, Provinsi Bengkulu dan Lampung, Satpel UPPKB Padang Ulak Tanding. Saya penempatan di kantor PBU kelas 3 walaupun baku tembak terjadi antara dua orang polisi, yakni Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dan Baradae. Peristiwa berdarah itu terjadi di rumah dinas Kepala Divisi Provisi dan Pengamanan Kadif Propam Mabes Polri, yaitu Irjen Verdi Sambo yang terletak di Duren 3, Jakarta Selatan pada hari Jumat 8 Juli 2022. Adapun dugaan sementara di balik kasus ini yaitu 1. Dugaan luka-luka sayatan akibat senjata tajam. Brigadir J diketahui mendapatkan luka tembak sehingga menyebabkannya meninggal. 2. Dugaan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo. Berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Ramadan, Brigadir J sempat masuk ke kamar Kadif Propam. Saat itu istri dari Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sedang ada di dalam kamar. Brigadir J disebutkan melakukan tindakan pelecehan serta menodongkan senjata pistol ke kepala Putri. Yang ketiga yaitu Brigadir J sebagai korban pembunuhan. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mulai menemukan titik terang. Kamarudin Simanjuntak selaku pengacara Brigadir J menyampaikan bahwa berdasarkan pengakuan pelaku, mereka berkomplotan dan semuanya merupakan anggota polisi. Ia meminta agar penyidik segera menetapkan status tersangka pada Baradae karena sudah mengaku melakukan penembakan. Terkait kematian Brigadir J, Kamarudin juga mengaku memiliki bukti-bukti baru berupa video dan foto yang masih dirahasiakan demi kepentingan penyidikan. Papua digemparkan oknum aparatur sipil negara yang ditangkap saat memasok ratusan butir amunisi ke kelompok kriminal bersenjata. Oknum ASN berinisial AN ditangkap di distrik Elelim, Kabupaten Nilimo, Papua belum lama ini. Ratusan butir amunisi disita ke polisi dari tangan pelaku. Rencananya amunisi itu akan diserahkan ke KKB di bawah komando Egyanus Kogoya yang beroperasi di Kabupaten Nduga. Kasus ini pun diselidiki oleh kepolisian. Terungkap kabar baru, Polda Papua menyatakan AN membawa uang 450 juta untuk mencari amunisi yang akan dipasok ke KKB. Hingga kini, penyidik masih terus mendalami terkait pihak yang memberi uang kepada AN yang diduga berasal dari oknum pejabat. Namun tidak dijelaskan lebih detail terkait asal daerah oknum pejabat yang dimaksud. Sebelum diberitakan seorang oknum ASN Kabupaten Nduga ditangkap di distrik Elelim karena membawa 615 butir amunisi pada 29 Juni lalu. Penangkapan bermula dari pantauan aparat yang melihat gerak-gerik AN yang mencurigakan saat sedang mengendarai kendaraan roda 2. Citayam Fashion Week baru-baru ini sangat hangat dibicarakan di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan performa yang tidak biasa serta diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan, membuat acara ini sangat viral. Sebenarnya, tidak terlalu masalah dengan fashion show ini karena setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Namun, apa jadinya kalau acara seperti ini jauh lebih viral dibandingkan dengan anak bangsa yang berhasil memenangkan rekor 85 medali Olimpiade? Hal ini sangat miris, bukan? Sebuah negara bisa maju apabila rakyatnya memiliki kompetensi. Namun, sayangnya di negara yang kita cintai ini, pendidikan masih belum terlalu menarik perhatian sebagian orang. Dengan berbagai aplikasi dan sosial media sekarang, anak-anak sekolah dan bahkan orang tua juga sudah banyak yang melupakan jati diri bangsa Indonesia. Tentu, hal ini juga disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya adalah
lebih gampang meniru hal-hal yang sedang viral sekarang dibandingkan dengan belajar dan menggali ilmu. Baik, saya Rahmat Atarik akan menyampaikan terkait fishbone diagram terhadap isu kontemporer maraknya Citayam Fashion Week yang mengalahkan pamor dari pemenang rekor 85 medali Olimpiade. Bisa kita lihat pada tabel fishbone diagram ini, yaitu penyebab dan akibat. Penyebabnya adalah faktor utama pendidikan, sistem, gaya hidup, dan sarana prasarana. Para pelajar saat ini banyak yang beranggapan bahwa setelah tamat dari pendidikan, mereka akan melanjutkan menjadi seorang pegawai atau karyawan yang mana sudah ada ketetapan gajinya dan dianggap tidak kaya. Lalu kemudian asumsi bahwa seseorang yang berpenampilan glamor itu hebat dan orang yang mendapatkan prestasi bisa dinilai sebagai orang yang kutu buku ataupun cupu. Kemudian daripada itu, kesejahteraan yang ada di negara kita saat ini memang masih belum merata. Lalu para peraih prestasi masih akan minim penghargaan dari pemerintah. Tidak jarang kita dengar berita di TV bahwa memang peraih medali ataupun prestasi olahraga tuanya menjadi susah. Penyebab selanjutnya yaitu gaya hidup, mental dan pola pikir masyarakat saat ini. Banyak yang beranggapan orang yang berpenampilan mewah itu sukses dan yang berpenampilan biasa-biasa saja dianggap tidak sukses. Penyebab yang terakhir adalah sebab dari sarana dan prasarana. Media informasi massal seperti TV dan radio ataupun sosial media yang ada di gadget kerap memberitakan berita-berita kekinian yang mungkin tidak ada nilai edukasinya. Hal ini yang menjadi sangat memprihatinkan pada penerus bangsa kita. Dari keempat instrumen penyebab ini mengakibatkan menurunnya nilai kompeten pada penerus bangsa. Padahal negara ini sangat bergantung pada penerus bangsa. Daripada itu, kita harus meningkatkan semua pendidikan, sistem yang ada di negara kita, gaya hidup, serta sarana prasarana yang digunakan sebaik mungkin, sehingga bisa memaksimalkan untuk mencerdaskan para penerus bangsa. Baiklah teman-teman, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga permasalahan-permasalahan yang sedang dialami bangsa segera teratasi demi Indonesia lebih baik. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau pengucapan. Terima kasih telah menonton.